Amankah galbay di aplikasi e-Cash sampai dengan 30 juta rupiah? Di sini saya mau bahas buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas dari pertanyaan kalian semuanya yang pengen tahu galbay di aplikasi e-Cash. Dan ini pertanyaannya banyak banget yang saya terima, baik dari kolom komentar, terus kemudian DM Instagram. Itu banyak banget yang menanyakan, aman gak sih bang sebenarnya saya galbay di aplikasi e-Cash? Ada yang menanyakan limitnya 5 juta, ada yang 8 juta, ada juga yang sampai belasan juta, bahkan ada juga yang sampai 30-an juta. Nah, di sini saya mau bahas khusus aplikasi e-Cash karena banyak sekali teman-teman semuanya yang menanyakan hal itu. Oke, langsung aja saya jawab ya. Berapapun limitnya, selagi kalian itu galbay karena tidak mampu untuk membayar atau tidak bisa melakukan cicilan, itu semuanya aman-aman aja. Dan kalian harus ketahui terlebih dahulu ya teman-teman semuanya, kalian itu kalau galbay di pinjol resmi OJK pasti dijamin aman berapapun limitnya. Apalagi satu, aplikasi e-Cash ini adalah aplikasi yang tidak ada DC lapangannya. Dan itu menurut saya hal yang paling enak banget untuk melakukan galbay, karena tidak akan ada DC ataupun FC yang datang ke rumah kita gitu loh. Itu menjadi hal yang paling enak kalau kata saya. Nah, per hari ini dibuat ya, per hari ini dibuat video ini, itu tidak ada e-Cash yang punya DC lapangan, atau di daerah manapun belum ada DC e-Cash teman-teman semuanya yang datang ke rumah kalian. Jadi jangan ditakutin masalah teroran DC, dia mau datang ke rumah, mau bawa RT, mau bawa RW, mau bawa polisi, mau bawa apapun terserah. Karena itu semuanya adalah pembohongan teman-teman semuanya. Dan hal itu tidak akan pernah terjadi karena sampai hari ini e-Cash belum punya DC lapangan. Pertama itu. Terus kemudian yang kedua, masalah ancaman. Nah, masalah ancaman sebenarnya sudah banyak sekali. Bukan hanya di e-Cash kok, tenang aja. Kalau terornya, ancamannya, intimidasinya dari para DC tersebut itu banyak di e-Cash, di aplikasi lain juga sama aja. Semuanya itu adalah hal yang wajar, itu adalah hal yang umum saya katakan. Kalau kalian itu melakukan galbay pinjol, baik di pinjol resmi OJK ataupun pinjol yang tidak resmi atau pinjol ilegal, itu sama aja ancamannya teman-teman. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah masalah sebar data. Kalian jangan pernah takut terhadap sebar data. Kalau sebar data itu hanya pinjol ilegal, tidak ada pinjol resmi OJK itu sebar data, itu tidak akan pernah ada. Kalau ada ancaman dari DC-nya saya bakal sebarin data ke kontak, ke media sosial, ke Facebook, kemanapun, itu adalah hoax, itu adalah cara DC untuk menakut-nakutin kalian. Kenapa kok seperti itu? Ya karena cara untuk menakutin kalian itu adalah cara terbaik agar nasabah itu bayar. Memang caranya seperti itu. Ketika DC tersebut sudah berhasil merasuki kalian, bikin takut, bikin cemas, bikin grogi, bikin stres, bikin depresi, akhirnya kalian itu berusaha pengen lepas dari itu semuanya. Dengan cara apa? Membayarkan. Tetapi karena kalian itu nggak punya uangnya, kalian berusaha mencari dana talangan. Atau kalian itu menuruti perintah DC-nya, yaitu kalian akan melakukan pinjaman online lagi ke aplikasi lain gitu. Nah, itu adalah cara-cara DC teman-teman semuanya. Terus kemudian, cara yang mungkin agak sedikit jarang orang ungkap adalah skenario. Pakainya sistemnya, kalau WA kan itu udah umum ya. Banyak DC sekarang itu memposting ke media sosial berpura-pura sebagai nasabah. Contoh, ya saya sendiri sebagai DC e-Cash lah, pimpinan DC e-Cash misalkan saya sendiri. Contoh ini mah ya, ini padahal bukan loh ya. Saya membuat postingan seperti ini di Facebook, yang di situ galbay banyak sekali nasabah yang galbay e-Cash. Saya nanya, benar gak ya sekarang kok data pribadi saya udah kesebar luas ya, padahal saya pinjam di aplikasi e-Cash itu cuma 5 juta doang. Saya posting di Facebook. Yes, kalian bakal melihat, kalian akhirnya seolah-olah percaya bahwasanya saya itu seorang nasabah yang sedang galbay di e-Cash dan mengalami sebar data di medsos, di WA. Akhirnya kalian percaya dan kalian takut. Padahal saya sendiri di belakang layarnya adalah DC e-Cash. Kalian takut, kalian grogi, kalian gemeter, akhirnya kalian bayar. Nah, tugas saya sebagai DC kan selesai. Dan itu tugas DC saya berhasil. Nah, itulah yang terjadi teman-teman semuanya. Banyak sekali DC-DC melakukan banyak cara, melakukan banyak trik untuk mengelabui kalian agar kalian itu bayar. Oleh sebab itu kalian juga harus cermat, kalian harus teliti terhadap apapun yang ada di media sosial seperti itu. Nah, saya sendiri sering banget mengamati banyak
postingan-postingan seperti itu. Bukan hanya di aplikasi EasyCash, terus kemudian juga aplikasi Shopee dan yang lain sebagainya. Kalian harus paham hal itu. Nah, hal ini perlu saya sampaikan agar kalian itu pemikirannya luas, pemikirannya jembar teman-teman semuanya. Jangan lagi takut, jangan lagi stres, jangan lagi depresi. Kalau kalian itu sampai terjadi yang namanya stres, depresi, dan lain sebagainya, atau bahkan kena gangguan mental, saya harap kalian segera putuskan hubungan dengan pihak pinjol. Artinya kalian itu menghilangkan jejak aja, ganti nomor WhatsApp, reset HP, itu merupakan jalan terbaiknya teman-teman semuanya ya. Jadi jangan pernah takut galbay pinjol kalau kalian memang bener-bener nggak mampu untuk membayarnya atau tidak bisa mencicilnya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit membuka cakrawala pemikiran teman-teman semuanya terhadap dunia pinjol, karena banyak sekali trik-trik dari pinjol itu berusaha keras agar nasabahnya bayar dengan cara menakut-nakuti, dan caranya itu sangat banyak. Ada 1001 cara, bukan 1001 cara, mungkin 1 juta cara agar kalian itu stres, depresi. Oleh sebab itu, di sini nanti next video saya juga akan bahas-bahas lagi. Makanya buat kalian semuanya yang belum subscribe, subscribe dulu. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh di like dan juga di share ya.